Halo pemirsa, kali ini saya membuat video tentang sakit pada tulang belakang yang kadang dianggap sepele. Kalau penyakit ini dibiarkan, dapat berakibat fatal. Si penderita tidak bisa berjalan seperti yang pernah saya alami, dan bahkan si penderita akan mengalami kelumpuhan. Jadi, saya membuat video ini untuk diambil pelajaran bagi pemirsa, bapak, ibu, saudara semua. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada diri saya pada masa lalu tidak terjadi pada Anda. Dan bagi Anda yang sedang terbaring sakit karena menderita saraf kejepit atau saraf terjepit, atau biasa juga orang mengatakan kecetit, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan terbebas dari penyakit ini. Amin. Dulu saya tidak bisa berjalan dan kurang lebih 2 bulan saya hanya bisa berbaring, makan, sholat pun semua saya lakukan di tempat tidur. Kaki kanan saya mulai dari pinggang terasa sakit, menjalar sampai ke bokong, paha, betis hingga ke telapak kaki. Bahkan kalau bersin dan tertawa pun paha bagian belakang terasa sakit. Waktu itu telapak kaki saya mati rasa. Ketika saya cubit, saya tidak merasakan apa-apa. Sholat harus bertayamum karena ketika bagian yang sakit kena air, saya akan merasa sakit yang luar biasa seperti kesetrum, mulai dari paha hingga ke telapak kaki. Bagi pemirsa yang mau tahu bagaimana kronologisnya, simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Yang belum like dan subscribe videonya, silahkan di like, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video saya selanjutnya. 10 tahun yang lalu, tulang belakang saya terasa sakit karena kebanyakan duduk di depan komputer dalam posisi yang selalu sama. Pekerjaan saya waktu itu menuntut saya untuk duduk berlama-lama di depan komputer, pagi, siang, hingga malam, begitu seterusnya, hingga berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, hingga tulang belakang saya yang bagian sebelah kanan mengalami cedera yang baru saya sadari ketika saya mulai tidak bisa berjalan. Kesalahan saya waktu itu karena saya biarkan saja. Saya tidak melakukan tindakan pengobatan apapun atau melakukan pemeriksaan ke dokter, karena saya pikir sakitnya akan sembuh dengan mengurangi duduk yang terlalu lama. Hingga di suatu ketika saya melakukan perjalanan jauh, otomatis saya harus duduk berlama-lama. Keesokan harinya ketika aku nyuci, tiba-tiba saja pada saat jongkok ada yang ketarik di bagian betis saya. Saya pun harus menahan sakit hingga cucian saya selesai. Dan di waktu subuh, saat saya berada di kamar mandi, ketika saya jongkok, saya merasakan di bagian paha bagian bawah ada yang ketarik seperti benang dan sakitnya sangat luar biasa. Sejak itu, saya tidak bisa lagi berjalan dengan sempurna. Penyakit yang saya derita sudah menjalar hingga ke bokong dan tulang ekor, sehingga saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Ketika melakukan pemeriksaan ke dokter, kaki saya yang sebelah kanan yang sakit disuruh angkat. Jadi posisi saya pada saat itu baring, kemudian kaki saya disuruh gerakkan, putar ke kanan kemudian ke kiri. Waktu itu dokter tidak menyebutkan apa penyakit saya, hanya waktu itu dokter mengatakan bahwa biasanya yang terkena penyakit seperti itu
hanya orang yang biasa melakukan olahraga berat. Untuk mengobati rasa sakit dan mengobati penyakit saya waktu itu, dokter memberi obat 3 jenis dalam bentuk tablet yang harus saya konsumsi 3 kali dalam sehari. Jadi waktu itu ada 9 butir obat yang harus saya konsumsi setiap hari. Namun sampai semua obat dari dokter itu saya habiskan, tidak menunjukkan perubahan apapun, malah penyakit saya bertambah parah. Saya harus berjalan dengan bantuan alat penyangga karena penyakit sudah menjalar mulai dari tulang belakang, bokong, paha, betis, sampai ke telapak kaki. Kaki kanan saya yang sakit, tidak bisa lagi kena lantai. Telapak kaki saya mati rasa dan tidak bertenaga. Walau ditusuk benda tajam pun tidak terasa apa-apa. Sejak saat itu saya berhenti berobat dan saya berusaha mencari sendiri apa sih nama penyakit yang saya derita. Di saat sakit, saya banyak-banyak membaca buku herbal, dan juga di pencarian Google saya mencari referensi hingga saya mengambil keputusan bahwa penyakit yang saya derita adalah saraf kejepit atau saraf terjepit berdasarkan gejala dan rasa sakit yang saya alami. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pelajaran bagi pemirsa semua. Saran saya, jangan menganggap sepele hal yang seperti ini. Jika ada tanda-tanda seperti yang saya alami, sering sakit pada bagian tulang belakang setelah duduk atau beraktivitas, jangan dibiarkan, tapi segeralah melakukan tindakan pengobatan, apakah dengan cara pijat atau terapi atau periksa ke dokter. Cukup saya saja yang mengalami hal yang seperti ini hingga saya hampir saja mengalami kelumpuhan. Jika ada yang belum jelas, silahkan berkomentar. Tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di video ini. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jika video ini dianggap bermanfaat, beri like dan subscribe videonya. Terima kasih.